Pasti itu adalah akumulasi dari pendapat orang ya. Karena kan biasanya di survei itu yang ditanya adalah bagaimana pendapat dan persepsi Anda terkait dengan Prabowo dan Gibran secara umum. Jadi performa politik presiden dan wakil presiden plus pemerintah secara umum dalam kurun waktu 100 hari itu dilihat Bang. Plus dan minusnya. Kalau kemudian muncul angka misalnya 80% sekian, itu juga bisa terkonfirmasi. Misalnya, satu, karena Prabowo Subianto itu termasuk para menterinya, itu sangat sering mengkampanyekan program-program yang sifatnya populis, pro rakyat dan menyentuh persoalan yang dihadap. Bagi saya ini modal yang cukup baik. Ini semacam harapan, new hope. Harapan baru supaya memang persoalan-persoalan yang tidak tuntas di periode sebelumnya itu tuntas Bang. Jadi betul sudah bagi saya Prabowo itu mengatakan bahwa tidak terlampau berfokus pada angka-angka. Karena saya kira seringkali angka itu juga cukup membuat seseorang menterlenakan. Jadi fokus soal kesejahteraan, kemiskinan, akses terhadap dunia pekerjaan. Itu sebenarnya adalah persoalan kita yang sesungguhnya. Kita kan ingin menuju Indonesia emas kan Bang? Bukan Indonesia cemas kan? Nah itu saja menurut saya kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia. Abang kemana aja ini? Ya, mulai mengudara lagi. Setelah 2 bulan ya, Meninggalkan agak penontonnya. sedikit menderita kesehatan. Tapi sudah bisa hadir kembali ya. Sebenarnya kan tadi rencana kan berdua antara Budius sama Adi kan. Tapi begitu karena Adi ini narasumbernya, saya paksakan hadir. Jangan dolop saya lah. Istilah anak Medan bilang, tahunya aku kaulo tapi aku sur. Ya kan? Hebatnya anak Medan kan gitu. Ya kan? Udah ulo orang tapi orangnya sur gitu kan. Jadi urusan ulo ini nggak kenal usia Bang. Yang nggak kenal usia. Siapapun senang diulo, ya kan. Sur awak. Budius ini paling jago ulo nih. Aduh. Orang Jawa nyebutnya dolop. Tapi ulo sama dolop itu kan konotasinya positif. Karena yang disampaikan itu pujian yang sifatnya faktual. Bukan diolah gitu. Bukan diolah. Betul. Ya. Bukan RO ya, Raja Olah. Ya selamat datang ya ke Unpacking Indonesia. Dan sudah sering sekali saya nonton juga di YouTube. Udah beberapa kali datang ke Unpacking di ruang konsensus ya. Terima kasih atas kehadirannya. Cuman saya nonton dari jauh aja Adi. Dan di TV-TV, terutama TV One, saya masih sering lihat ya. Gini-gini aja kita Pak. Ya. Insya Allah semua media. Kita kan begini. Kita bersyukur aja ada kawan orang baik menjadi presiden kan gitu. Kita senang aja dengan dia sukses memimpin bangsa ini, memimpin negara ini, kita kan senang. Ya kan? Gitu. Jadi tidak ada pretensi apa-apa. Itu yang paling penting. Ya kan? Ya. Paling bahaya kan kita kalau kita nih merasa kecewa. Nah, itu nggak boleh. Nggak bagian jatah gitu. Ciri-ciri kecewa itu tanda-tanda orang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah. Jadi Mas Adi,
Gimana Bang? Kita kan melihat ini ada survei Litbang Kompas ya. Ya. Itu tingkat kepuasan kepada Pemerintah Presiden Prabowo ya. Prabowo Gibran itu menilai dari 100 hari tingkat kepuasan itu 80,9%. Saya kira cukup tinggi ya. Namun dalam survei itu dikatakan ini dalam situasi tetap dinilai stagnan. Nah ini kita mau tanya, ini dalam survei itu pengertian stagnan ini gimana? Ya mestinya yang survei yang ngomong. Iya, kan saya bilang di sini, meski survei menyatakan 80,9% puas dengan kerja 100 hari Prabowo Gibran, namun hal ini tetap dinilai stagnan. Nah kita mau tahu nih apa yang dimaksudkan stagnan ini? Apa kalimat lanjutannya setelah stagnan itu? Mungkin maksudnya bidang Polkam itu Bang. Ini bidang Polkam. Bidang Polkam itu kan bagus. Cuma menurut Kompas dari breakdownnya Polkam ini belum ada gebrakan, makanya dianggap stagnan selama 3 bulan terakhir. Gimana menurut Mas Adi itu? Jadi memang dalam Polkam belum ada langkah strategis yang diambil oleh Prabowo Gibran. Kan gitu. Dan kemudian belum ada perubahan dari pemerintahan selanjutnya dalam bidang keamanan. Jadi belum ada perubahan dari Jokowi ke Prabowo ini, belum ada perubahan. Dari sisi Polkam. Namun pihak istana nih, ini bagus juga. Saya nggak tahu pihak istana ini siapa. Menyatakan bahwa bagi kami ini alarm. Jadi warning. Ya kan? Ada warning di sini. Memang tinggi, survei 80,9%, tapi ada warning. Nah, tapi satu sisi Prabowo ini mengatakan, saya nggak ada urusan dengan angka-angka itu. Angka sekian, saya tidak bermain dengan angka, kata Prabowo. Kami lebih fokus bagaimana kualitas hidup rakyat ini berubah. Itu intinya. Untuk apa? Angka kan bisa 100%, tapi rakyat nggak berubah nasibnya. Nah, ini saya kira satu pertarungan. Orang kan suka main angka-angka. Angka BPS, angka ini, angka itu kan gitu. Sebenarnya realitasnya kehidupan masyarakat tidak pernah meningkat, tidak berubah. Nah Prabowo ingin fokus bukan kepada angka-angka survei itu, makanya buat dia biasa aja, tapi dia ingin fokus kepada meningkatkan kualitas hidup rakyat. Nah sekarang kalau Bung Adi melihat ya, survei ini 8,19% dari sisi apa ini? Iya pasti itu adalah akumulasi dari pendapat orang ya. Karena kan biasanya di survei itu yang ditanya adalah bagaimana pendapat dan persepsi Anda terkait dengan Prabowo dan Gibran secara umum. Jadi performa politik presiden dan wakil presiden plus pemerintah secara umum dalam kurun waktu 100 hari itu dilihat Bang. Plus dan minusnya. Kalau kemudian muncul angka misalnya 80% sekian, itu juga bisa terkonfirmasi. Misalnya satu, karena Prabowo Subianto itu termasuk para menterinya itu sangat sering mengkampanyekan program-program yang sifatnya populis, pro rakyat dan menyentuh persoalan yang dihadapi. Iya. Itu kan misalnya bikin rumah 3 juta sekalipun per hari ini masih cukup ribet lah kira-kira begitu, tapi Masih cari tarah. betul orang kan nganggap wah ini adalah program yang kemudian sangat layak diapresiasi. Kemudian pemeriksaan kesehatan gratis. Selama ini kan orang periksa mahal. Kalau kita ingat dulu buku-buku yang kita zaman kuliah kan ada buku yang menurut saya cukup fenomenal, orang miskin dilarang sakit. Tapi ketika ada pemeriksaan kesehatan gratis, ini kan orang appreciate dan suka gitu loh Bang. Belum lagi misalnya ingin bikin sekolah rakyat. Itu sangat merakyat betul. Jadi hal-hal yang sifatnya merakyat. Sekolah rakyat itu gimana maksudnya? Kan SD negeri itu. Itu kan kemarin Menteri Sosial kalau tidak salah mau bikin sekolah itu kan. Dulu kan SR namanya. Waktu zaman saya
SR, sekolah Artinya rakyat, apa? bukan Orang SD. orang itu tidak berdebat soal kualitatif. Maksudnya ini yang rumah 3 juta kayak gimana teknisnya? Dapat pinjaman dari luar kah? Nanti kalaupun toh terbangun apakah gratis? Apakah ini bentuknya subsidi? Itu nggak debat situ orang, Mbak. Iya, yang Jadi hal-hal yang dinarasikan yang dianggap itu membantu masyarakat itu keren. Tidak berhenti di situ, Bang. Hal-hal yang sifatnya konkret misalnya soal makan bergizi gratis ya. Orang taunya ini sudah serentak di berbagai tempat. Orang nggak nanya, diskusi agak panjang, ini dananya dari mana? Ini kan anggarannya besar nih. Dalam setahun mungkin butuh sekitar 120 triliun. Ini 70 triliun kan cuma 2 bulan, Bang, Januari, Februari. Biar sustain sampai Desember kira-kira, orang nggak segitu bicaranya. Atau misalnya orang juga tidak terlampau peduli, misalnya ada kalau kualitas menu makan bergizi gratis misalnya dikomplain oleh siswa, nggak terlampau peduli. Orang taunya, oh keren nih 5 tahun program makan bergizi gratis, tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Apalagi Januari, Februari ini kan ada soal diskon listrik 50% untuk pengguna berapa tuh 450 sampai 220 kan. Itu orang anggap bagus juga nih sebagai stimulus supaya orang itu tidak shock terkait dengan kenaikan PPN 20% dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah program-program populis yang ditangkap oleh masyarakat secara umum. Wah keren nih pemerintah. Nah, itu yang saya sebut persepsi publik ini akumulasi. Dan yang paling penting secara politik tidak ada kegaduhan dan tidak ada kerusuhan, Bang. Tidak ada kerusuhan politik maksud saya. Agak beda dengan Jokowi 2014. Jadi presiden menggantikan SBY kan terjadi huru-hara politik, Bang. Karena parlemen saat itu yang dikuasai oleh koalisinya Prabowo Subianto langsung kan mengubah undang-undang MD3, ketua DPR bukan jatahnya PDIP sebagai partai pemenang pileg. Kemudian Jokowi itu hampir setahun penuh mendapatkan protes dan resistensi dari parlemen. Fahri Hamzah, Fadlizon saat itu kan, kemudian Setia Novanto, ya ada itu dia nyerang Jokowi kerjanya, Bang. Jadi hampir deadlock kan antara DPR dan pemerintah. Prabowo Subianto ketika dilantik jadi presiden 20 Oktober, resistensi dan gejolak itu tidak ada. Orang anggap cocok nih barang, angkanya muncul. Tapi survei itu kan sifatnya fluktuatif. Seperti iman. Al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi kadang naik dan kadang turun. Ah, Abang ngerti nggak ini? Ini bukan judul lagu, Abang. Mantap. Saya menikmati Mas Adi. itu bukan Al-Quran juga. Bukan ya. Dalil lah, semacam dalil. Dalil di pesantren. Dalil di kitab itu apa namanya? Jadi soal persepsi publik juga berubah. Kalau ke depan janji-janji politik yang sifatnya populis ini tidak direalisasikan, berbalik itu loh barang. Turun. Bisa turun, bisa di bawah 80, bisa 70, dan mungkin bisa 60, Bang. Karena orang taunya yang disebut dengan survei ini kan surveinya dari tanggal 4 sampai tanggal 10 kalau tidak salah ya. Jadi yang direkam itu ya dalam rentang survei itu. Kalau hari ini dilakukan survei ulang, kira-kira begitu, setelah 100 hari bekerja, mungkin orang akan mengubah. Misalnya soal apa tuh yang di Tangerang pagar laut goib itu loh, Bang. Nah orang juga akan menganggap loh ini kok urusan begini aja nggak beres nih, gitu loh, Bang. Tiba-tiba katanya di tempat lain tuh, ada di Sumeneb katanya di berita nih, sudah ada tuh pantai yang punya SHM misalnya. Itu juga akan mempengaruhi pendapat-pendapat publik. Jadi yang terjadi hari ini itulah yang kemudian dipotret oleh survei. Dan kalau ada survei-survei yang berkala misalnya per 6 bulan kemudian dimunculkan, itu fluktuasinya akan kelihatan di mana ada rasa yang mungkin tidak puas terhadap dengan pemerintah. Itu satu hal. Nah yang kedua, bagi saya pernyataan Prabowo itu mantap ya, dalam arti bahwa tidak terpaku pada angka-angka. Setuju saya. Karena angka-angka itu sifatnya dinamis ya. Dia itu tidak statis, Bang. Karena selama ini kan kalau kita membaca angka-angka statistik terutama di BPS, ini orang miskin sekian, kemudian berkurang sekian. Tapi orang merasa ini orang nganggur dan orang miskin nggak berubah ya, kan kira-kira begitu. Yang kemudian disebut dengan kemiskinan, kemudian pengangguran itu berkurang di daerah mana? Kok di tempat kita ini kok orang miskin justru bertambah, nganggur bertambah, cari pekerjaan makin susah, ya kan? Tukin dosen nggak dibayar. Yang berubah itu di mana? Jadi ketika Prabowo mengatakan bahwa fokus pada kualitas hidup dari rakyat, kok itu top, Bang. Intinya apa? Tentu kita tidak mau terus-menerus hidup rakyat kita ini ada bantalannya, Bang. Apa-apa gratis, apa-apa gratis. Stimulusnya adalah bagaimana orang dia mampu bayar tuh sekolah,
kesehatan sendiri, tapi merasa tidak terbebani. Bagaimana caranya? Ya tentu bagaimana akses terhadap pendidikan, kesehatan, termasuk lapangan pekerjaan, upah yang naik. Itu tentu sebagai solusi. Jangan lagi ada orang miskin, jangan lagi ada pengangguran. Jadi hal-hal yang sifatnya gratis-gratis ini secara gradual bisa dihilangkan oleh pemerintah. Kan orang juga bertanya, sampai kapan ini rakyat disubsidi nih gitu kan? Karena efek dari program yang pro rakyat, yang populis itu Bang, anggaran Bang. Enggak gampang. Misalnya soal 3 juta rumah, dari mana duitnya? Ini akan bergizi gratis aja per hari ini, soal pendanaannya. Ini kan macam-macam Bang. Bahkan katanya bukan hanya pengorganisasiannya juga belum tuntas ya. Betul, artinya kalau bicara tentang hal-hal yang sifatnya pro dengan rakyat, dananya banyak Bang. Makan bergizi gratis tahap pertama 1 juta, setelah itu mungkin 3 juta, 5 juta dan seterusnya. Orang melihat ini duitnya dari mana? Kalau setahun misalnya 120 triliun kan bisa dibayangkan. Dalam kurun waktu 5 tahun itu kan tinggal dikali aja, 120 kali 5 Bang. Bisa ratusan triliun. Orang kan juga membaca angka-angka. Termasuk hal-hal yang sifatnya misalnya sekolah rakyat lah, kemudian pemeriksaan. Secara umum rakyat suka dengan yang kayak gitu. Tapi tentu kita juga ingin melihat bagaimana setelah 100 hari itu adalah misalnya rakyat itu tidak hanya dikasih ikan, tapi juga dikasih pancingnya. Itu yang paling penting. Karena kalau cuman misalnya listrik ya, nggak usah diskon tapi rakyat berapapun tarif listrik itu sanggup bayar kan orang nggak ngeluh Bang. Berapapun misalnya harga-harga kebutuhan pokok, yang penting orang itu pendapatannya sesuai, insentifnya sesuai rasional. Jadi harga-harga yang kemudian anggaplah misalnya kalau ponto ada kenaikan, itu kan orang nggak komplain. Orang komplain itu apa-apa naik, ya kan? Duit nggak bertambah dan bahkan banyak yang tidak bekerja, kan itu di situ komplainnya. Itulah yang saya sebutkan bahwa setelah 100 hari tentu pancing-pancing itulah yang saya kira harus diberikan kepada rakyat. Ya nggak Bang? Ya, Biar rakyat mandiri bekerja dia gitu kan, dia kemudian kreatif, bagaimana mengembangkan hajat hidupnya sesuai dengan kebutuhan yang dia inginkan. Menurut saya sih begitu. ya paling kan kalau kita bicara dari regenerasinya ya, mungkin orang tuanya dapat subsidi, ya toh, belum dapat pancing, tapi paling tidak kan si orang tua bisa memberikan mata pancing kepada anaknya. Jadi sehingga pada tahun berikutnya, beberapa tahun berikutnya, anggaran itu bisa Kurangi. dikurangi, itu kan gitu. Nah, jadi strategi itu mesti ada. Kalau hanya bikin program dengan mengandalkan anggaran, tetapi tidak ada peningkatan kualitas keterampilan, skill untuk dia bisa mandiri, itu bahaya juga. Ya. Ya kan? Dan yang paling penting sebenarnya melampaui soal hasil survei yang 80% ya. Jadi para pembantu presiden, entah itu menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus, apalagi itu staf sus dan terusnya, ya memang harus menyesuaikan dengan ritme presidennya. Prabowo ini ya presiden yang nggak suka gimmick Bang. Memang pintar, pengalamannya panjang, tahu persis dengan apa yang terjadi. Jadi kalau menteri, staf sus dan macam-macam banyak gimmick Bang, menurut saya justru itu akan menjadi noda. Makanya sih agak lantang kan, 100 hari kalau memang ada menteri pembantunya nggak benar, ganti aja. Emang ada menteri yang banyak gimmick? Ya kan kemarin sudah muncul kegaduhan. Tiba-tiba belum ngapa-ngapain ada menteri yang minta tambahan puluhan triliun. Kerja dulu baru minta tambahan. Menteri gunakan anggaran untuk acara pribadi. Betul. Kemudian menganggap peristiwa 98 bukan pelanggaran HAM berat. Yang kayak gitu harus dikurangin lah. Ini kan semacam beban juga bagi presiden. Jangan kelihatan presiden yang cukup mentereng, Prabowo ya jaringan internasionalnya bagus, bahasa Inggrisnya mantap gitu ya, konsolidasi politiknya keren. Tapi kok membantunya aneh-aneh juga. Atau utusan-utusan yang di jalan ngeong. Itu kan merusak juga, kok orang kayak gini dibiarin gitu loh. Atau pembantunya ini bukan bingung. Ya bingung menurut saya. Mereka ini melihat, karena begini, setuju, saya nggak tahu apakah Adi setuju sama saya ya. Prabowo ini menurut saya terlalu baik menjadi presiden. Terlalu akomodatif, terlalu baik. Orangnya tidak ingin ada konflik. Ya. Kalau bisa semuanya diselesaikan dengan smooth, baik-baik, kompromi, Betul. duduk, cerita kan gitu. Betul. Kita lihat kasus misalnya
Kadin. Beres. Beres kan, tapi pelan-pelan kan? Mm-mm. Gitu loh. Nah, kemudian kita lihat lagi mungkin nanti dalam perkembangan selanjutnya ini kan antara menteri dengan wakil menteri ini kan pasti ada konflik. Ya kan? Cara kerja menteri bisa berbeda dengan wakil menteri. Bisa jalan masing-masing ini. Nah, ini rawan konflik ini bagaimana presiden menyelesaikan? Tentu kan kalau mungkin kalau presidennya bukan Prabowo, salah satu dipecat. Tapi mungkin Prabowo tetap dipaksakan harus bisa kerjasama kan gitu. Tipe-tipe dia kan kalau kita lihat begitu. Bagaimana menurut Adi? Ya, bagi saya cara prinsip begini, kalau kita melihat wamen ya, itu sebenarnya secara kualitas dan pengalaman, itu hampir sepadan dengan menterinya. Bagi saya sejak awal itu semacam warning, dalam tanda kutip ya, agak sedikit intimidatif. Kalau menterinya nggak, Ini maksudnya kan bukan menteri perumahan ya. semua menteri lah. Semua menteri ya. Artinya apa? Kalau melihat kualitas wamen, pengalamannya, dan kita juga melihat satu persatu mereka itu siapa ya, terindikasi misalnya punya backup politik yang cukup solid dari partai, entah dari siapapun, kan sederhana bang. Kalau menterinya nggak benar, bukan tidak mungkin wamen yang akan naik kelas. Ya, Karena ini wamen kelas 1 semua. benar. Ini Bukan kaleng-kaleng ya. bukan kaleng-kaleng. Bahkan kalau wamennya ini tampil ke depan, jauh lebih bagus dari menterinya kayak ini bang. Bisa dicek wamennya tuh kalau ngomong canggih-canggih bang. Iya. Kita nggak percaya kalau bicara tentang kualitas ya. Ini kok bisa jadi wamen? Mestinya nih jadi menterinya. Ya. Ini kan semacam hati-hati. Karena wamen ini kan hampir rata-rata mantan aktivis semua. Mantan aktivis, pengalaman, politisi, teknokrat dan pengusaha yang jam terbangnya luar biasa. Misalnya wamen mana tuh ya yang cewek itu Stella. Itu keren sekali ngomong. Itu wamen kalau kita ngeliat kualitas apapun ya pos menterinya itu layak menteri kan. Kira-kira begitu kalau saya melihat ya. Tapi itulah yang saya ingin tegaskan. Jadi orang-orang di sekitar Prabowo ini janganlah main gimmick-gimmick. Prabowo ini pasti sudah terukur banget bang. Bagaimana cara menilai kinerja orang-orang sekitarnya. Mungkin juga kan kita harus tidak berhenti diskusi soal 80%. Sebut saja misalnya sekitar 18% kan juga tidak puas ya. Mungkin juga melihat tuh bahwa di sekitar Prabowo banyak yang aneh-aneh gitu bang. Mungkin per hari ini orang tidak melihat celah apapun bagi Prabowo. Tapi bagi menteri, para pembantunya yang tidak terlampau perform kan kelihatan. Misalnya soal apa kabar nih lapor Mas Wapres. Itu kan gak jelas juga bang. Dulu kelihatan keren sekali mentereng. Wapres merakyat bukan omon-omon. Gerak cepat bagi susul lah macam-macam. Tapi sampai hari ini gak kedengeran. Hilang. Kan orang ingin melihat kalau memang lapor Mas Wapres itu adalah untuk mendekatkan dengan rakyat. Menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini berbelit-belit gak tuntas. Tuh pagar goib di Kabupaten Tangerang selesaikan. Kira-kira begitu Pak. Atau anak SD yang kemudian disuruh duduk di lantai gara-gara nunggak bayaran 3 bulan. Itu tuh urus. Jangan terlalu banyak gimmick. Itu yang saya kira. Era ini berubah. Hari ini rakyat Indonesia punya presiden, ya mantan tentara, ketua umum partai, dukungan politiknya berlimpah. Jadi tahu persis nih mana yang hore-hore, mana yang gimmick-gimmick, mana yang cuman main di media bang. Makanya kalau memang program kerjanya itu tidak workable, tidak bisa diuji dan tidak diwujudkan, mending gak usah deh kita. Nah itu yang saya tangkap. Tadi kan Adi membahas sedikit menyinggung tentang apa tadi? Pagar apa? Pagar goib. Pagar goib yang ada di Tangerang. Tangerang. Bener gak sih bang kabar goib? Ya, itu kan istilah Mas Adi. Saya juga baru Enggak, dengar nih. pagarnya ada. Maksudnya kan siapa Pagar orangnya ada kan tapi goib. pemiliknya nggak jelas kan gitu. Nah sehingga Pagar laut. karena tidak jelas, menurut KKP. Kasal, Oh, Kepala kasar. Staf Angkatan Laut, ada perintah dari Presiden untuk membongkar. Setelah berjalan 1-2 hari pembongkaran, Menteri KKP protes. Ya kan? Siapa yang suruh bongkar? Kenapa dibongkar? Ini sebagai bukti. Apalagi bukti udah banyak sekali kok. Video segala macam nggak perlu bukti lagi. Jadi kalau menurut saya ya, saya nggak tahu, saya mau konfirmasi ke Adi, bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Angkatan Laut itu sudah benar. Ya, yang justru membingungkan itu KKP. Ya kan?
Kok malah dia tunda, malah dia larang gitu. Kalau soal barang bukti itu kan gampang sekali. Ya. Udah ada banyak video, saksi rakyat jutaan. Ya, pengamat politik segala macam sudah, pengacara-pengacara sudah ada. Jadi, nah inilah kita nggak tahu siapa di sini yang bermain, siapa mendapat apa, dan siapa tidak mendapat apa-apa kan gitu ya. Nah inilah persoalan apa? Sebenarnya kan dari awal tuh waktu dipasang hanya 500 meter saja, KKP itu udah tahu. Kok ada nih barang ini? Harusnya dilarang, jangan sampai puluhan kilometer baru dia ribut. Nah itu di situ membingungkan. Siapa sebenarnya yang memberikan izin sehingga ini bisa berdiri pagar ini, ya kan? Nah di sini saya kira memang memerlukan ketegasannya Presiden ya, Prabowo ya, bahwa kalau memang harus dibongkar, bongkar. Karena sengsara kali itu nelayan kita tidak bisa melaut, tidak bisa mencari ikan. Terhalang oleh pagar laut. Iya, nggak bisa masuk kan. Orang kapal angkatan laut aja yang begitu canggih, susah itu tembus, apalagi kapal nelayan. Gimana Mas Hadi ini melihat? Ya. Hal-hal seperti ini banyak ya. Hal-hal seperti ini akan banyak terus berkembang, dan sekarang semangat orang untuk membongkar-bongkar untuk mendapatkan informasi lebih dalam dan lebih jauh tentang hal-hal seperti ini, saya kira luar biasa. Iya, agak aneh juga gitu. Masa persoalan pagar laut goib ini harus berbelit-belit gitu ya. Sampai presiden harus turun tangan, minta dibongkar dan diusut. Itu menurut saya, ini kan kaitannya bukan hanya menteri yang cuma dilantik 3 bulan Bang. Berarti juga terkait dengan pemerintahan sebelumnya. Iya. Karena dengar-dengar kan misalnya nih, kalau kita mendengarkan Menteri ATR itu toh, kan sudah ada sertifikat HGB-nya Bang. Coba laut ada sertifikatnya coba. Ini mainannya bukan kaleng-kaleng Bang, bukan nelayan yang tiap hari pakai perahu gedek itu, bukan, ini kelas berat pemainnya. Bisa punya sertifikat laut itu menurut saya itu kelas kakap mainnya. Ya kalau pengusahanya itu kan konon kabarnya adalah aguan kan gitu. Nah tapi kan itu harus ditelusuri lagi, siapa lagi? Ya itu kan tugas menteri kan tugas menteri. Abang nyebut-nyebut nama itu. Ya kan, kalau memang di media begitu, semuanya teriak kan ini aguan kan, tapi kan harus dibuktikan, ya kan? Secara hitam putih memang betul dia pemiliknya, atau dia yang nyuruh bangun, atau dia yang mendapatkan izin, ya kan? Iya, bagi saya kan sebenarnya gampang lah, sederhana. Ini kan sudah mulai muncul satu persatu. Itu kalau memang laut ada sertifikatnya, ya pembongkaran ini bisa disebut ilegal Bang. Loh itu ada izinnya kok. Iya. Gimana coba membongkar sesuatu yang ada izinnya kan repot. Ini yang saya sebut bagaimana mengurai benang kusutnya. Makanya Menteri ATR kemarin ngomong ingin dilihat tuh apakah sertifikat itu sesuai dengan prosedur atau tidak. Kalau sesuai dengan prosedur pasti dibiarin. Kalau tidak sesuai dengan prosedur pasti akan dibongkar. Karena ternyata sertifikatnya ini baru 2 tahun. Nah yang anehnya kan begini. Tadi kan Adi menanyakan bahwa kok ada sertifikat laut kan gitu. Ikan itu laut Bang. Makanya, tetapi kan Menteri ATR aneh lagi. Mau dicek apakah sertifikat ini sesuai prosedur apa enggak. Sekarang persoalan ada enggak undang-undang yang menyatakan sertifikat laut? Kalau undang-undang sudah jelas Bang, nggak boleh ada di daerah laut itu ada terbit sertifikat hak guna bangunan kayak apalagi SHM, nggak ada. Ya, berarti Nusron itu statementnya Salah. nggak benar. Iya, menyalahi undang-undang. Ngapain dia sebenarnya bawa ke sana kemari? Sudah jelas tegaskan saja bahwa tidak ada laut itu mendapatkan sertifikat. Ngapain pakai prosedur? Kan 3 hari ini atau 2 hari ini kita mendengarkan pernyataan dari pihak-pihak yang terkait dengan pagar laut goib itu ya di Kabupaten Tangerang. Misalnya TNI AL itu mengatakan ini perintah presiden. Itu jelas. Kalau TNI pasti ke panglima tertingginya tegak lurus Bang, karena itu dianggap
merugikan nelayan. Dalam konteks itu mantap. Nah, yang agak sedikit berbeda memang pernyataan ini KKP sama ATR. Beda dong. Betul belagang ya. Kalau KKP bilang nggak ada cerita itu laut ada sertifikatnya. Itu tidak ada tanah, tidak ada apapun, kok tiba-tiba itu bahkan ada statementnya dan itu dikutip oleh media kan videonya. Itu ilegal kan gitu loh Bang. Nah sementara Menteri ATR bilang kayak gitu, akan dicek dulu. Karena SHM-nya ini, atau bukan SHM, sertifikat HGB-nya ini terbit Dua jenis memang, dua Iya, jenis. itu terbit 2023, artinya sekitar 2 tahun ini sertifikat baru diterbitkan. Kalau memang ada cacat prosedur, cacat formil macam-macam, itu bisa langsung dibatalkan sertifikatnya tanpa perintah pengadilan. Tapi kalau sertifikatnya itu dikeluarkan sudah lebih dari 5 tahun, ya tentu harus perintah pengadilan. Nah ini kan siapa yang akan diikutin nih? Satu sisi Menteri KKP bilang nggak ada cerita laut itu ada sertifikatnya, tapi satu sisi ATR itu bilang mau dicek dulu ini barang. Nah, kalau rakyat itu kan nggak mau belit-belit Bang, apa susahnya sih langsung diinvestigasi, disidak. Ini program prioritas, jangan ngerjain yang lain dulu, ini beresin nih. Soal pagar lagur gaib, sehari 2 hari beres, akan kelihatan. Fakta-faktanya ada kok, ada yang misalnya nelayan yang mengaku dialah yang kemudian tanam itu pagar laut, itu aja panggil. Kemudian pihak-pihak terkait yang kemudian sudah disebutkan itu. Apakah ada perangkat-perangkat desa misalnya juga terlibat dalam penerbitan itu, alat ukurnya apa. Udah itu aja dulu kerjain seminggu 2 minggu beres Bang, sebelum yang lain menurut saya begitu ya. Jadi ini kan sebenarnya ingin memberikan kepastian, ini terkait dengan survei opini publik. Dari dulu persoalan kayak gini kan pelik Bang. Kenapa ini menjadi pelik? Ini bukan karena ketidakmampuan pemerintah kita, menteri-menteri kita, bukan soal itu. Ini bisa saja karena menyangkut orang top, orang hebat yang disebut dengan oligarki Bang. Di negara kita ini kalau udah menyangkut oligarki Bang, menyangkut cukong gitu ya, kelas kakap, ini prosesnya melingkar-lingkar Bang. Wah macam-macam lah, tapi kalau kelas menengah Bang, kelas menengah ke bawah yang punya persoalan dalam waktu sekedap, wassalam nih. Kan kira-kira begitu. Ya karena kalau menengah ke bawah itu nyiramnya kan harus datang satu-satu. Kalau ini kan pakai nyiram Los Angeles itu dari atas, semua kena, ya kan? Iya, saya membayangkan apa susahnya sih. Ini dijelas kok, kan sudah ditunjukkan juga oleh KKP. Siap, ada 4 pihak kalau tidak salah yang akan nanti dipanggil gitu ya, ditanyakan terkait dengan keterlibatan mereka soal mengukur nih, kenapa harus ada SHM-nya, kemudian yang ngeluarin sertifikatnya dan macam-macam. Itu fokusnya menurut saya sebentar kok, nggak perlu butuh waktu yang lama. Tinggal diumumkan apakah soal pagar laut yang goib gitu ilegal atau tidak, apakah SHM itu adalah memang sesuai prosedur atau tidak. Kan itu aja kepastiannya Bang. Karena orang sudah terlanjur berasumsi bahwa pemasangan pagar ini sebenarnya Bang, itu kan tidak sesuai dengan prosedur, makanya ramai. Kalau sesuai prosedur nggak mungkin ramai. Di Bekasi ketika disegel oleh KKP kan kira-kira begitu, yang disegel berontak, protes, oh ini sesuai prosedur. Dan sudah ada pengerasan kan, sudah ada apa namanya, sudah berbentuk daratan. Artinya ada hak protes yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Di Kabupaten Tangerang nggak ada. Kenapa saya sebut goib? Karena tidak ada yang ngaku Bang. Ya. Dan bahkan sebenarnya kalau mau ya nunggu yang ngaku dulu biar dialah yang ngebongkar. Ya, makanya yang goib, oligarki yang goib itu cuma di Indonesia. Iya, termasuk misalnya nelayan yang ngaku-ngaku pasang pagar itu juga tanya tuh, bener dia yang masang karena disuruh atau memang karena inisiatif. Abang kita tahu lah, kita tanam bambu di laut, sampai kiamat nggak bakal lancep itu. Pasti ada kecanggihannya, entah itu dikasih semen, entah itu dikasih batu, atau apa, biar laut apa namanya bambunya itu nggak kemana-mana. Ini kelas berat Bang, pasti ada konsultannya ini. Paten ya. Paten ini barang. Ada survei sebelumnya. Betul. Kalau misalnya abang deh. Mareni Raja mau cepat susah. Betul. Ya kan? Artinya apa? Ada intelektualnya di situ. Ada mastermind-nya yang pasti tahu bagaimana cara tanam bambu itu supaya dia tidak kehanyut. Apalagi kan kita tahu gelombang laut itu besar. Ya. Dan yang paling penting Bang, 30 km itu Bang. Waduh, itu butuh saun-saun yang gede itu Bang. Butuh fulus, butuh logistik yang tidak main-main. Apa bisa nelayan biasa begitu Bang? Apa mungkin dikerjainnya malam ya?
Malam justru kan arusnya justru deras Bang kalau malam. Nggak ada urusan kalau pulusnya banyak. Likulli syai'in fulus ya kan. Jadi segala sesuatu kalau sudah fulus berbicara selesai. Termasuk arus deras pun jadi tenang gitu Udah ya. berkompromi dengan keadaan. Jadi kita kembali ke persoalan Survei apapun ya. Artinya orang bicara persoalan aspek sosial, ekonomi. Enggak, kenapa kita agak sedikit menyinggung soal pagar laut di Kabupaten Tangerang? Karena peristiwa kayak gini banyak Bang. Ya, Tiba-tiba ada wilayah yang ini adalah wilayah negara, tiba-tiba ada sertifikatnya. Kalau diributin pasti rakyat yang salah, rakyat yang kemudian dikriminalisasi dan nah tentu harapan ke depannya persoalan-persoalan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat ke depan itu juga mulai harus dihilangkan. Termasuk soal rempang itu kan lama sekali prosesnya. Itu juga perlu juga di-clearkan bagaimana persoalannya sehingga tidak ada proses dan resistensi. Karena selama ini kalau sudah ada konflik yang terkait dengan lahan, terkait dengan laut, ya pasti yang disalahkan adalah masyarakatnya karena mereka tidak punya power. Tentu dalam konteks ini di 5 tahun yang akan datang kekuasaan dan pemerintah jangan lagi ada cerita yang kayak gini. Makanya di awal saya ngomong ada disclaimer, ini rezim berganti. Mungkin dulu para cukong dan pengusaha itu agak gampang lah main kedip mata, main kedip kiri. Nah per hari ini nggak ada cerita. Artinya apa? Pembongkaran soal laut, pagar laut di Kabupaten Tangerang ini kan mengindikasikan bahwa suhu dan cuaca politik itu berubah Bang. iya. Dan yang kita khawatirkan hal-hal seperti ini kan menyulut isu sara ya, Iya. konflik yang lebih dalam, lebih tajam. Kalau ini terus dibesar-besarkan, dikembangkan, siapa yang bangun, pemiliknya siapa, ya kan oknumnya siapa, ini bahaya ini. Oleh karena itu memang saya kira ya langkah-langkah Pak Prabowo memang secara teknis dan strategis harus cepat menyelesaikan ini dan tidak boleh lagi muncul di tempat lain. Nah tapi dari pernyataan TNI Angkatan Laut itu kan tegas mengatakan ini kami diperintah oleh Presiden. Udah itu udah betul loh. Iya Udah betul itu. Gak pedulilah apa SHM, 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 SHGB. Oh ya. Iya, ini SHM susu kental manis. ini mau goib, mau kagak goib. Kalau presiden bilang merah, tentara itu merah kan kira itu. Kalau putih ya putih. Putih, udah betul. Itu sudah betul itu Bang, udah betul. Jadi kita harus dukung itu keputusan presiden bongkar. Kalau ada apa-apa korupsi sikat kan gitu. Ya tapi kan sampai sekarang ditunda dulu Pak. Bukan ditunda. Saya mendengar sendiri Prabowo tuh mengatakan kasih dong saya tunggu 6 bulan. Itu pernyataannya loh. Nah ini kan baru 100 hari kan 3 bulan. Berarti kita tunggu 100 hari lagi. Iya. Ya. Nah kalau nanti 6 bulan lagi tunggu lagi 100 hari. Gitu aja terus. Enggak loh, saya kira nggak main-main. Dan presiden kita ini pasti tahu gitu apa yang harus dilakukan secara bertahap. Memang kadang-kadang kita nggak sabar, ya kan? Kita nggak sabar karena kita tahu problemnya itu cuma sedikit. Tapi kalau sebagai presiden, dia harus pelan-pelan, perlu timing karena dia tahu terlalu banyak. Kalau kita tahu terlalu banyak, pasti kita pertimbangannya juga banyak. Kan gitu. Nah kalau istilah pepatah mengatakan bagaimana mengambil rambut di dalam tepung. Rambutnya terambil, tapi tepungnya tidak berserak. Nah kalau kita kan mau bukan menarik, langsung aja ditegap gitu tepung itu kan. Itu bedanya. Tumpah dong. Itu bedanya kita sama presiden. Mas Adi. Oke lah, kita ini sudah 40 menit ya ngobrol-ngobrol, tidak terasa. Intinya 80% yang merasa puas dengan pemerintah, bagi saya ini modal yang cukup baik. Ini semacam harapan, new hope. Harapan baru supaya memang persoalan-persoalan yang tidak tuntas di periode sebelumnya itu tuntas Bang. Jadi betul sudah bagi saya Prabowo itu mengatakan bahwa tidak terlampau
berfokus pada angka-angka. Karena saya kira seringkali angka itu juga cukup membuat seseorang terlena-kan. Iya. Jadi fokus soal kesejahteraan, kemiskinan, akses terhadap dunia pekerjaan, itu sebenarnya adalah persoalan kita yang sesungguhnya. Kita kan ingin menuju Indonesia emas kan Bang, bukan Indonesia cemas kan. Nah itu saja menurut saya kuncinya. Ya, jadi kan memang angka-angka itu jangan dipolitisasi sehingga inilah ukuran-ukuran kesuksesan. Betul. Nah, jadi dengan presiden sudah menegaskan bahwa bukan angka-angka yang penting, nah, jadi orang siapapun tidak bisa mempolitisasi angka-angka hasil survei ini untuk memuaskan diri, untuk menyatakan sukses, untuk tidak bekerja, untuk hanya sekedar berretorika kan gitu. Betul, dan angka itu janganlah digunakan untuk menutup dari kritik dan kekurangan-kekurangan yang ada. Sebutlah misalnya angka kepuasan itu 80%. Kalau orang kemudian nanya, bagaimana dengan janji lapor Mas Wapres? Kan itu bisa menghilangkan angka 80%, Bang. Iya. Ataupun disodorkan misalnya, bagaimana dengan kemarin itu utusan khusus yang dianggap menghina tukang es keliling itu. Kan selesai urusan 80% itu, Bang. Atau misalnya ada utusan khusus yang mobilnya dikawal pakai ngiung-ngiung itu kan selesai itu urusan 80%, Bang. Satu itu, kedua ada juga Mendikti yang marah-marah ke stafnya itu ya dia kan. mau sama karyawan Iya. itu, sama karyawan-karyawannya. Begitu ya? Iya. Satrio ya. Satrio ya. Satrio waktu Satrio Benar. ditanya TV One katanya Udah damai mereka itu Bang. bukan dia itu katanya. Macam-macam lah. Jadi kita minta tolong. Kita tidak ingin menghujat. Kita minta tolong kepada para menteri-menteri dan wakil menteri ini. Ya, dengan dipimpin oleh seorang presiden yang sangat baik, ya kan? Sangat santun di dalam memimpin kabinet ini, tolong kerja yang benar juga. Kita ini kadang-kadang dapat pemimpin yang baik terus kita nyeleneh. Ya kan? Kita ini meremehkan gitu loh. Nanti dapat yang kejam, pusing. Nah, jadi kalau dapat pemimpin yang baik, oleh karena itu ya bekerjalah dengan baik, mensupport program pemerintah, program presiden, supaya semua ini berjalan. Itu ya Bung Adi ya. Siap. Mungkin terakhir, statement terakhir, pandangan terakhir. Bagi saya sederhana ya, ini kan sebenarnya terlampau prematur sebenarnya untuk mengukur sukses tidaknya pemerintah. Kalau hanya barometernya itu adalah 100 hari. Tapi terlepas dari apapun, 100 hari ini kan semacam guidance, petunjuk awal bagaimana komitmen pemerintah ya untuk menahkodai negara kita untuk di 5 tahun yang akan datang. Tapi secara umum persepsi publik itu positif. Dukungan politik yang konsolidatif, nyaris tidak ada satupun partai yang ingin jadi oposisi. Saya kira ini adalah semacam bekal yang menurut saya mestinya ke depan itu tidak ada lagi persoalan-persoalan yang terjadi di kita terulang, Bang. Kemiskinan, pengangguran, dunia pekerjaan itu mestinya tuntas setuntas-tuntasnya. Kita tentu berharap misalnya soal ketahanan pangan, ketahanan energi dan lain-lain itu juga bisa selesai. Karena sudah nggak ada batu sandungan, jangankan batu, kerikil pun tak ada, Bang. Per hari ini. Lalu kalau kemudian ke depan tidak mantap, apa masalahnya? Kan itu yang kemudian menjadi tanda tanya orang. Kalau betul misalnya postur anggaran kita misalnya terlampau banyak dihambur-hamburkan kemarin untuk pembangunan infrastruktur, dinilai tidak berguna, evaluasi. Kan sudah ada tuh langkah-langkah mengevaluasi program strategis nasional. Infrastruktur seperti jalan tol yang sudah dibangun, baru dibangun di stop. Ini kan untuk menghemat dan mengefisiensi anggaran. Tentu untuk dialokasikan untuk persoalan-persoalan demi kualitas hidup rakyat itu, Bang. Jadi ini yang saya kira menjadi penting sebenarnya. Karena bagi saya sudah tidak ada alasan lagi ke depan negara kita ini nggak maju. Menteri-menteri yang terbaik dari partai, rata-rata ketua umum, wakil ketua umum, ada sekjennya. Begitupun dari kalangan profesional, jam terbangnya tinggi, hebat, dan keren-keren. Makanya kalau memang perform dari menteri, wakil menteri, kepala badan, staf khusus, dan itu hanya menjadi luka bagi pemerintah, hanya menjadi noda bagi pemerintah, ganti aja, Bang. Banyak kok orang hebat di negara kita. Ya kira-kira begitu lah. Betul nggak, Bang? Jadi Mas Adi mendukung 3 bulan ke depan ada langkah-langkah untuk reshuffle ya? Jangankan 3 bulan.
Bang. Setelah 100 hari nggak benar ganti Bang. Ngapain juga dipelihara? Jadi hutang budinya selesai secara politik. Iya. Artinya apa? Ini kan sudah dikasih kesempatan. Dan kesempatan itu nggak datang 2 kali Bang. Tapi Betul Prabowo nggak, Pak? ada sedikit memuji anggota kabinet. Dia bilang pada saat malam tahun baru dan tahun baru, menteri-menteri semuanya turun ke lapangan, sehingga kita lihat segala macam kebutuhan masyarakat terpenuhi pada malam tahun baru dan pada saat Betul, betul. Kalau itu luar biasa Bang, tapi begadangnya itu jangan hanya tahun baru Bang. ya. Jadi jadi selama 5 tahun itu begadang terus Bang. Iya. Jadikan setiap hari itu adalah momen tahun baru bagi para menteri itu ya enggak Bang? Iya. Kan itu yang paling penting. Jangan-jangan tahun baru ini begadang karena masih senang jadi menteri Bang. Oke, Mas Adi. Ya, Nggak ada yang aneh-aneh kan Bang? nggak ada. Nggak ada. Terima kasih, mantap. Ya, mudah-mudahan ini kan semuanya apa yang kita lakukan kan pencerahan, Iya. ya kan? Bagaimana membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Kan itu tujuan kita yang paling utama. Dan negara ini tidak akan hancur hanya gara-gara ngomong di podcast Bang. Iya, enggak lah. Dan kita presiden juga tidak merubah sikap dan kerjanya yang sudah diputuskan itu gara-gara podcast. Enggak. Podcast ini hiburan. Iya. Setuju Pak. Kalau saya melihat kita nih, coba kan, Adi kan kalau ngomong di TV beda kan, Iya. tegang, ya kan, wah gitu kan, serius itu ada Apa pakai jas? pakai jas. Kalau di sini kan kita nggak ada tegang, pakai topi, santai, ya kan, pakai sendal, bisa juga, ya kan, gitu. Jadi podcast ini hiburan, itu orang harus tahu. Kecuali di ruang konsensus. Jadi kalau ini, anggaplah ini hiburan yang ada maknanya untuk diambil Iya. sari-sari yang ada di dalam podcast ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.